Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran dari tema 2, subtema yang kedua, pembelajaran yang pertama tentang sumber energi. Subtema 2 ini kita akan membahas tentang sumber energi, dan pembelajaran yang pertama pada subtema yang kedua ini adalah tentang manfaat energi. Energi itu dapat berubah bentuk menjadi energi yang lainnya. Karena energi merupakan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi semua makhluk hidup yang ada di bumi ini membutuhkan energi. Manusia juga membutuhkan energi. Energi manusia untuk bekerja, untuk belajar, dan untuk melakukan kegiatan lainnya adalah dari makanan. Kalau energi yang terbesar di bumi yang kita ketahui kemarin adalah energi matahari. Energi tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan pernah terlepas dari energi, baik itu energi listrik, energi kimia, energi gerak, dan energi yang lainnya. Salah satu bentuk energi yang paling banyak digunakan adalah energi listrik. Karena setiap hari kita memanfaatkan energi listrik untuk keperluan rumah tangga, dan energi listrik ini dapat diubah menjadi bentuk energi lain dengan mudah. Ini energi dapat berubah bentuk menjadi energi yang lainnya. Misalnya energi listrik. Energi listrik ini dapat berubah bentuk menjadi energi panas. Listrik diubah menjadi panas. Bagaimana ceritanya ya? Pada waktu kamu menggunakan setrika listrik, supaya setrika itu bisa hidup, bisa menyala, maka kamu harus menghubungkan setrika dengan sumber listrik. Jika dihubungkan terus-menerus, lama-kelamaan setrika akan menjadi panas. Nah, energi listrik ini telah berubah bentuk menjadi energi panas. Selain setrika, peralatan lain yang memanfaatkan energi listrik yang berubah menjadi energi panas adalah oven dan penanak nasi, atau biasa kalian sebut dengan rice cooker atau magicom. Energi listrik yang kedua bisa berubah menjadi energi kimia. Energi kimia ini energi yang harus diolah dulu, harus disimpan dulu. Jadi tidak bisa langsung digunakan kalau energi kimia. Contohnya, charger, batu baterai. Misalnya HP kamu kan ada baterainya itu yang di dalamnya, itu supaya tahan lama maka kamu harus men-charge dengan listrik. Kemudian HP akan bisa digunakan 1 hari penuh. Kalau tidak di-charge, baterai tidak akan bisa digunakan. Setelah di-charge, maka akan berubah menjadi energi kimia di dalam baterai dan bisa digunakan untuk menelpon, kirim WA, dan lain-lain. Perubahan energi listrik menjadi energi kimia juga terjadi pada pengisian aki atau akumulator. Aki ini biasa digunakan pada sepeda motor atau bisa juga untuk mobil. Perubahan energi listrik yang ketiga yaitu menjadi energi gerak. Peralatan rumah tangga yang dihubungkan ke listrik dan bisa bergerak, contohnya adalah kipas angin. Kipas angin yang awalnya diam, jika dihubungkan dengan listrik, maka akan bergerak. Energi listrik ini berubah bentuk menjadi energi gerak. Energi listrik kipas angin yang dihubungkan ke energi listrik diubah menjadi magnet listrik yang dapat memutar baling-baling dari kipas. Alat lain misalnya yang menggunakan energi listrik dan mengubah menjadi gerak, misalnya mesin cuci, mixer pembuat kue, dan blender. Blender juga diam, tapi ketika dihubungkan dengan listrik maka motornya akan menyala, motor dari blender akan menyala dan pisaunya akan bergerak memutar.
Energi listrik yang ketiga akan berubah menjadi energi cahaya. Lampu dop neon yang sering digunakan di rumah tangga, jika dihubungkan dengan listrik maka akan menyala dan memberikan cahaya yang terang. Maka itu disebut energi listrik diubah menjadi energi cahaya. Yang kelima adalah energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Misalnya kalian mendengarkan radio yang dihubungkan ke listrik yang tidak bersumber dari baterai, maka akan berbunyi. Jika radio tersebut bersumber dari baterai, maka energi kimia berubah menjadi energi bunyi. Perubahan lain yang terjadi pada energi listrik menjadi energi bunyi, misalnya televisi, itu juga mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Tape recorder, bisa juga gitar listrik. Dan yang perubahan yang kedua yaitu energi gerak. Energi gerak juga bisa berubah menjadi energi panas. Perubahannya terjadi ketika sepeda motor yang dipakai perjalanan jauh, mesin akan menjadi panas. Sepeda motor tersebut bergerak. Karena gerak yang jauh dipakai untuk perjalanan jauh, maka mesin akan menjadi panas. Itu menyebabkan gerak berubah menjadi energi panas. Yang kedua adalah energi gerak berubah menjadi energi bunyi. Gerak bisa berubah menjadi bunyi. Contohnya saat kita menabuh gendang, menabuh drum. Tangannya bergerak, menghasilkan pukulan, dan akhirnya pukulan tersebut akan menghasilkan bunyi. Contoh yang kedua saat kita bertepuk tangan. Tangan kita bergerak, maka saling bertepuk, maka akan menghasilkan bunyi. Perubahan yang ketiga yaitu energi cahaya. Energi cahaya bisa berubah menjadi energi listrik. Balikannya tadi energi listrik bisa berubah menjadi energi cahaya, contohnya pada lampu, dop, neon. Sekarang dibalik, energi cahaya bisa menjadi energi listrik. Contohnya pada panel surya. Biasa dikenal dengan sel surya yang dipasang di atap rumah. Energi cahaya dari cahaya matahari akan diserap oleh panel surya, kemudian akan dihubungkan ke dinamo atau generator dan berubah menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan. Ini merupakan energi alternatif. Perubahan yang terakhir yaitu energi kimia bisa berubah menjadi energi panas. Contohnya, energi kimia berubah menjadi energi panas misalnya pada makanan yang kita makan. Energi kimia merupakan energi yang masih tersimpan pada persenyawaan kimia berdasarkan proses kimia yang terjadi. Jadi energi yang tersimpan pada makanan itu merupakan energi kimia dan berubah menjadi energi panas pada saat masuk ke dalam tubuh. Tubuh kita akan memanas dan kita bisa melakukan kegiatan. Itu adalah contoh dari perubahan energi. Ini ada sebuah gambar. Ibu sedang menjemur ikan. Biasanya terjadi di pantai. Energi yang dibutuhkan adalah energi panas matahari. Dan energi yang diubah yaitu energi panas berubah menjadi energi kimia. Energi kimia ini, diingat energi kimia terjadi pada Tadi makanan dan bahan yang diolah sebelumnya. Jadi tidak bisa langsung dimakan tetapi harus melalui proses pengolahan dulu. Kakak sedang menyetrika baju. Energi yang dibutuhkan kakak adalah energi listrik. Yang terjadi perubahannya adalah energi listrik diubah menjadi energi panas.
Gambar yang ketiga, bermain layang-layang. Energi yang dibutuhkan adalah energi angin. Angin bisa menyebabkan gerak dari layang-layang. Jadi energi angin diubah menjadi energi kinetik atau energi gerak. Kakak sedang membakar ikan. Energi yang dibutuhkan adalah energi panas. Jadi energi panas dari api diubah menjadi energi kimia. Ingat, makanan merupakan energi kimia. Panel surya. Panel surya membutuhkan energi dari cahaya matahari. Cahaya matahari akan diubah menjadi energi listrik. Itu merupakan contoh perubahan energi. Yang terakhir adalah gendang. Menabuh gendang adalah energi gerak yang dibutuhkan dari gerak tangan saat menabuh dan mengubah energi gerak menjadi energi bunyi. Ini adalah mesin cuci. Mesin cuci harus dihubungkan ke listrik dulu. Jika dihubungkan ke listrik, maka mesin cuci akan mengubah energi listrik menjadi energi gerak dari perputaran mesin motor di dalam mesin cuci. Sekarang kita akan mencoba sebuah percobaan untuk perubahan energi dari energi panas. Siapkan bahan-bahannya yaitu gunting, lilin, kertas, dan benang. Kemudian kalian potong kertas tersebut spiral. Spiral itu memutar. Dipotong secara memutar. Sampai kertas tersebut habis. Ya, habis. Maaf. Habis. Setelah itu gunting ujungnya. Dan hubungkan benang dengan pensil. Setelah dihubungkan dengan benang dengan pensil, ujung benang yang lainnya digunting, kemudian dihubungkan dengan kertas, lubangi kertas sedikit. Setelah itu nyalakan api dari lilin, gantung kertas spiral tadi di atas api. Semakin dekat ujung kertas dengan api, maka kertas akan semakin memutar. Dan ini adalah ujung kertas menjauh, maka kertas akan lambat memutarnya. Kenapa? Karena jika ujung kertas menyentuh asap dari api, maka udara di sekitarnya akan menjadi hangat. Udara yang hangat akan membuat kertas menjadi lebih ringan dan memutar. Kemudian udara yang dingin akan naik. Itu adalah percobaan dari perubahan energi panas menjadi energi gerak. Nah, tadi kita sudah melihat kertas, sudah melihat lilin dan api. Kertas, lilin, dan api merupakan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sekarang kita akan mengenal beberapa sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu berupa rempah-rempah Indonesia. Bu Guru akan membacakan 2 buah paragraf. Dengarkan baik-baik. Saat sedang belajar bersama di rumah Lani, Beni terlihat tidak sehat. Seringkali ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tidak lama kemudian, Lani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkan minumannya kepada Beni dan meminta meminumnya. Setelah itu, Beni terlihat lega. Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut.
Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Benny air jahe. Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh hangat. Kita ingat-ingat kembali untuk gagasan pokok dari 2 paragraf tersebut, yaitu paragraf pertama, Lani sedang belajar bersama di rumah Lani. Saat sedang belajar bersama di rumah Lani, Benny terlihat tidak sehat. Ini merupakan gagasan pokok paragraf pertama. Benny terlihat tidak sehat. Gagasan pokok yang kedua, Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Benny air jahe. Ini gagasan pokok yang kedua. Untuk kalimat selanjutnya merupakan gagasan pendukung atau alasan dari gagasan yang pertama. Jahe merupakan sumber daya alam yang berupa rempah-rempah Indonesia. Apa itu rempah-rempah? Rempah-rempah adalah bagian tumbuhan yang beraroma atau memiliki rasa yang kuat. Biasanya digunakan dalam jumlah kecil di dalam makanan sebagai pengawet atau sebagai bumbu masakan. Rempah-rempah biasanya dibedakan dengan tanaman lain. Tujuannya untuk membedakan antara rempah-rempah dengan tanaman obat. Berikut beberapa jenis rempah-rempah yang sering digunakan di Indonesia. Misalnya, ini adalah cengkeh. Di Indonesia ini penghasil cengkeh yang terbesar di dunia. Cengkeh paling besar terdapat di wilayah Maluku dan Ambon. Memiliki aroma yang khas dan rasanya sedikit pedas. Cengkeh biasanya digunakan sebagai bumbu tambahan pada beberapa makanan. Biasanya digunakan pembuatan kue sebagai penguat aroma. Dan dalam bidang pengobatan, cengkeh dapat digunakan sebagai obat alergi terhadap udara dingin. Karena sedikit hangat ya. Yang kedua adalah pala. Ini gambarnya pala. Dalam bahasa Jawa, polo biasanya. Ini paling terkenal oleh pedagang dan penjajah saat singgah di Indonesia. Indonesia adalah negara nomor 3 penghasil pala terbesar di dunia. Daging buah pala biasanya diolah menjadi manisan, sedangkan bijinya menjadi rempah-rempah. Pala biasa digunakan sebagai penyedap pada kue atau roti, saus, puding, dan sayuran. Yang ketiga adalah lada. Lada ini punya 2 jenis, yaitu lada hitam ini dan lada putih. Yang paling dikenal di Indonesia adalah umumnya lada putih. Umumnya masyarakat Indonesia mengenalnya dengan nama merica. Merica ini digunakan sebagai bumbu dapur, bisa juga menyembuhkan beberapa penyakit flu atau influenza, meredakan sakit kepala, menyembuhkan perut kembung. Daerah penghasil merica terbesar di Indonesia adalah Lampung dan Bangka. Merica bentuknya kecil, biasanya sedikit keras. Yang keempat adalah kapulaga. Memiliki ciri-ciri bijinya hitam berukuran kecil dan merupakan rempah-rempah paling mahal di dunia. Kapulaga ini digunakan sebagai pengobatan tradisional, menyembuhkan sakit perut, batuk, dan lain-lain. Kapulaga yang banyak ditemui di Indonesia adalah kapulaga Jawa dan kapulaga India. Kapulaga Jawa berwarna merah dan bulat, sedangkan kapulaga India berwarna hijau dan teksturnya berserat, bentuknya lonjong. Ini adalah kapulaga Jawa. Yang kelima adalah kayu secang. Kayu secang seperti kayu yang disisir ini ya. Biasanya digunakan menjadi bahan baku minuman khas Yogyakarta. Yang minuman wedang uwuh.
Kalau di Aceh namanya biasanya dikenal dengan seopong. Di Minangkabau disebut lancang, dan di Jawa serta Sunda disebut secang. Manfaatnya ini untuk minuman dan kesehatan. Mengkonsumsi kayu secang ini bisa menurunkan kadar lemak, obat untuk diare dan batuk, serta antioksidan. Yang keenam, masih dari kayu-kayuan seperti kulit kayu ini. Namanya kayu manis. Digunakan sebagai campuran pembuat makanan dan minuman. Kayu manis ini untuk menekan kadar gula darah tanpa menghilangkan rasa manis. Kayu manis ini terdapat di Jambi, Sumatera Barat, dan Yogyakarta. Terdapat dua jenis dari kayu manis, yaitu Cassia cinnamon dan Ceylon cinnamon. Yang ketujuh adalah jahe. Jahe merupakan tanaman rimpang yang populer sebagai rempah-rempah dan obat. Rimpangnya berbentuk jemari dan menggembung. Di ruas-ruas tengah, bagian daging jahe berwarna kuning, tapi tidak sekuning kunir. Rasanya dominan pedas disebabkan oleh senyawa keton bernama sinjeron. Beberapa jenis jahe yang terdapat di Indonesia yaitu jahe gajah, jahe kuning, dan jahe merah. Fungsinya sebagai penghilang bau amis dari ikan, juga sebagai minuman penghangat tubuh. Contoh masakan yang menggunakan jahe misalnya sup dan sarden. Tadi Lani sudah memberikan Benny jahe untuk penghilang rasa gatal di tenggorokan akibat batuk. Ini juga tanaman rimpang seperti jahe tapi tapi warnanya kuning. Ini kunyit. Bahasa Jawanya kunir, biasanya untuk pembuatan makanan, yaitu biasanya nasi kuning, tapi banyak juga sekarang yang kunyit yang bentuk serbuk dan instan. Kalau untuk minuman biasanya dicampur dengan asam Jawa, namanya kunyit asam. Nah ini asam Jawanya ini, kalau dicampur jadi satu dengan kunyit yang sudah dihaluskan, ini akan menjadi minuman yang sangat segar. Kemudian ini adalah ketumbar. Bentuknya mirip lada atau merica, namun kulitnya lebih kasar. Kalau merica lebih kecil, kalau lada ukurannya lebih sedikit besar, dan kalau merica itu agak keras, tapi kalau ketumbar tidak keras, bentuknya sedikit besar. Masakan tradisional Indonesia sering menggunakan ketumbar. Tanaman ini tumbuh di kebun-kebun dataran rendah dan pegunungan. Bagian ketumbar yang digunakan adalah bijinya. Minyak atsiri dan oleoresin diperoleh dari ekstrak biji ketumbar, dimanfaatkan sebagai bahan baku parfum. Bisa juga pewangi aromaterapi, obat-obatan, sabun mandi, serta aroma makanan dan minuman. Selanjutnya adalah jintan. Kalau dalam bahasa Jawa disebut jinten. Merupakan rempah-rempah biji yang memiliki bau harum dan rasa pedas. Ini bukan padi ya. Bukan padi atau biji matahari, tapi jinten. Lebih kecil seperti kulit padi, tapi lebih ringan. Jinten memiliki bentuk seperti bulir padi, kecoklatan sampai hitam. Biasanya tumbuh di daerah yang iklimnya dingin. Ada dua jenis jinten, yaitu jinten putih dan jinten hitam. Rempah-rempah ini sering dicampur dengan bahan penyedap masakan daging. Berkhasiat untuk menghangatkan badan dan memperkuat pencernaan pada lambung. Nah, kalau ini namanya kemiri. Kemiri, dalam bahasa Inggrisnya candle nut. Kemiri berkulit keras dan biasa dimanfaatkan dagingnya. Biji kemiri berbentuk bulat, banyak mengandung minyak, dan berfungsi sebagai penambah rasa gurih pada masakan. Di Indonesia, kemiri ini dikenal dengan banyak nama. Misalnya, kalau di Gayo, namanya kemili.
Di Lampung, kemiling. Dan di Jawa, miri. Kemiri atau miri. Penggunaan kemiri ini berfungsi untuk mengentalkan kuah. Dapat juga digunakan untuk kuah bening menjadi keruh dan kental. Penggunaan kemiri biasanya terdapat pada masakan soto, rawon, dan sebagainya. Bisa juga untuk masakan yang bersantan. Nah, kita sampai ke tugas yang pertama dari mata pelajaran IPA KD 3.5, yaitu menganalisis tentang perubahan energi. Misalnya mengeringkan rambut dengan hair dryer. Energi yang digunakan adalah energi listrik. Perubahan energi yang terjadi yaitu listrik menjadi panas. Kemudian membuat jus, energi yang digunakan adalah energi, biasanya ini pakai blender ya, membuat jus, blender. Energi listrik, perubahan energinya, energi listrik menjadi energi apa. Tugas yang kedua juga menganalisis, tadi Ibu Guru sudah menjelaskan tentang nama rempah-rempah dan ciri-ciri serta manfaatnya. Tugasmu adalah menuliskan kembali nama rempah-rempah, ciri-ciri, dan manfaat dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Tugas ketiga yaitu buat video percobaan perubahan energi dengan menggunakan lilin dan kertas spiral. Maksudnya kertas biasa yang digunting melingkar menjadi spiral. Video percobaan bisa dikirimkan melalui grup langsung dan tugas yang lain melalui WAPRI ya, atau WA pribadi. Ya, sepertinya sudah selesai untuk penjelasan dari tema 2, subtema 2 pembelajaran yang pertama kali ini. Silakan melakukan percobaan. Percobaan kadang juga berhasil, kadang juga gagal. Tapi kegagalan tidak akan menyebabkan keberhasilan tersebut menjadi lama, tapi kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. Selamat mengerjakan, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.